Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang berada di rumah. Salam sehat, jumpa kembali bersama Word from Heaven. Jika ada orang yang bertanya kepada saudara, apakah saudara mau berbahagia? Pasti saudara akan menjawab, saya pasti mau berbahagia. Tapi apakah saudara tahu cara untuk berbahagia? Nah, Alkitab pagi hari ini memberitahu cara untuk berbahagia. Mazmur 84 ayat yang kelima berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ini bicara tentang sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, sebuah ikatan yang erat bersama dengan Tuhan. Orang yang tinggal di bait Allah memuji-muji Tuhan, ini bicara tentang hubungan seperti bapa dengan anak yang terus-menerus berkomunikasi. Itulah orang yang berbahagia, yaitu orang yang senantiasa membangun hubungan dengan Allahnya. Orang yang senantiasa memuji-muji Tuhannya. Dan apabila dia menghadapi kesulitan, kesukaran dalam hidupnya, dia akan mendapatkan jalan keluar. Perhatikan ayat yang ketujuh berkata begini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apabila saudara melewati lembah Baka ini bicara tentang malapetaka, penderitaan, wabah penyakit, ya, kesukaran, beban yang berat di dalam kehidupan ini. Apapun yang hari-hari ini sedang saudara hadapi, apabila saudara intim dengan Tuhan, terus mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, maka kondisi dan situasi itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi mata air. Mata air bicara tentang berkat yang terus menerus. Mata air bicara tentang berkat bagi kita dan melalui kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mata air bukan bicara tentang memuaskan diri sendiri. Mata air bicara tentang menjadi berkat bagi orang-orang di luar kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan lewat memberkati hidup saudara. Sehingga saudara bukan hanya bahagia sendiri, tetapi membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Nah, lihat lanjutan ayat ini. Dia berkata begini, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan pada awal musim. Awal musim itu bicara tentang menabur benih. Ya, setiap awal musim itu menabur benih, maka nanti akhir dari musim akan menuai. Nah, ketika menabur benih justru Tuhan menyediakan berkat, menyelubunginya dengan berkat. Kata ayat yang ketujuh bagian akhir akan menyelubungi saudara dengan berkat, sehingga ketika di saat-saat saudara menabur, saudara akan dicukupi oleh Tuhan, sehingga saudara akan menuai pada akhirnya. Dan ketika saudara menuai, saudara akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Inilah janji Tuhan buat orang-orang yang ingin berbahagia, yaitu terus-menerus membangun hubungan dengan Bapanya. Terus-menerus ada puji-pujian bagi Tuhannya setiap waktu, setiap hari, setiap saat, selalu dan selalu memuji Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pengharapan di dalam perjalanan hidup kita. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirimkan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Maka tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani saudara. Tuhan memberkati saudara.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia. Kami ingin terus membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga, yang terus menerus dari hati kami keluar nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Sehingga kami boleh melihat perjalanan hidup kami sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi masalah-masalah yang berat, menghadapi penderitaan sekalipun, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan menaklukkan daerah-daerah musuh dan menguasainya dan meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang lain. Karena melalui berkat yang Tuhan curahkan, itu menjadi mata air bagi orang-orang di sekeliling kami juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.